Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku dari STIT Az-Zahra yang kami banggakan dan yang kami harapkan menjadi anak yang solih dan solihah, amin. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana ketika kita melakukan suatu amal ibadah di bulan suci Ramadan ini tentulah berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man taqarraba fihi bi khislatin min khisalil khairi kana kaman addal fariidah fi ma siwa wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa." Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melakukan ibadah fardu di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti melakukan 70 ibadah fardu di bulan lainnya. Begitu besar fadilah bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita selayaknya menggunakan waktu yang sebaik-baik mungkin untuk beribadah, seperti halnya membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam bulan suci Ramadan ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah itu? Ya, itu adalah malam Lailatul Qadar. Coba kalau kita hitung 1000 bulan ke tahun, kalau dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 1000 bulan itu kurang lebih ada 83 lebih 4 tahun. Itu merupakan suatu waktu yang tidak sebentar. Bahkan 83 tahun ini terkadang melebihi umur kita. Ya, semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah dan kesehatan, agar kita bisa memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebesar apa sih keutamaan bulan suci Ramadan? Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada surat khusus, dalam satu surat yang membahas tentang malam Lailatul Qadar. Di surat apakah itu? Iya, di surat Al-Qadr. Coba kita baca bersama-sama. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ada beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu suatu malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an sebelumnya berada di Lauhil Mahfuz, kemudian pada malam Lailatul Qadar ini Al-Qur'an diturunkan di Baitul Izzah atau langit dunia. Di Baitul Izzah maupun di Lauhil Mahfuz ini Al-Qur'an berupa 30 juz, berarti secara lengkap 30 juz. Kemudian Al-Qur'an diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad, diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan permasalahan masyarakat dahulu, kurang lebih selama 23 tahun. Keutamaan yang kedua yaitu wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabat, dahulu kala pada zaman Nabi Musa, yaitu Bani Israel, ada salah satu orang yang menjalankan, yang melakukan ibadah selama 1000 bulan lamanya tanpa melakukan maksiat, tanpa melakukan dosa sedikit pun. Di malam hari dia beribadah, bermunajah kepada Allah, dan di siang harinya dia berpuasa, bahkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah itu amar ma'ruf nahi mungkar? Iya, menyeru, mengajak kebaikan dan melarang atau melawan kepada kemungkaran. Itu dilakukannya selama berapa bulan? 1000 bulan. Kemudian para sahabat tercengang dan heran dan juga merasa iri, apakah saya bisa melakukan ibadah yang seperti itu, sedangkan juga umur saya belum tentu mencapai 83 tahun. Kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Qadar, dan memberikan kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad ini bisa melakukannya, melakukan apa yang sudah dilakukan orang tadi, yaitu beribadah selama 1000 tahun, bahkan lebih baik, khairum min alfi syahr. Begitulah asal mula dari mengapa kok harus 1000 bulan, tidak 100 bulan atau 500 bulan. Dikarenakan orang yang Nabi ceritakan tadi melakukan ibadah selama 1000 bulan. Lanjut pada keutamaan yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar ini para malaikat berbondong-bondong, dan juga malaikat Jibril, atau dalam bahasa Al-Quran ini warruhu fiha, warruh, mereka turun ke bumi bersamaan dengan rahmat Allah. Mereka turun ke bumi untuk apa? Untuk mendoakan kepada manusia-manusia yang mau menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Sungguh beruntung bagi mereka yang didoakan oleh para malaikat
apalagi para malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah membantah perintah Allah, dan selalu taat kepada Allah. Maka insya Allah doa para malaikat ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar ini yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Semua berbeda pendapat. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada malam 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah selalu beriktikaf, dan beliau berkata, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu berarti tanggal berapa anak-anak? 21, 23, 25, 27, 20, 29. Allah sendiri merahasiakan malam Lailatul Qadar ini untuk apa? Agar para manusia melakukan ibadah lebih banyak di malam bulan Ramadan. Coba kalau sudah ditentukan malam Lailatul Qadar ini jatuh pada tanggal 25 contohnya, maka otomatis mereka ibadah dengan tekun hanya tanggal 25 saja. Kalau dirahasiakan seperti itu, maka mereka akan melakukan ibadah di hari-hari yang banyak, tidak hanya satu hari. Kemudian yang terakhir mengenai tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiya lailatun baljatun ay musyriqatun nayyiratun la harata wala baridah wala sahaba fiha wala matara wala riha wala yurma fiha binajmin wala tatlu'is syams sobihataha musyaisyatun. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada gumpalan awan, hujan maupun angin, dan tidak dilepaskan bintang. Sedangkan pada pagi harinya, ketika matahari terbit, ini tidak terlalu mencorok, apa istilahnya, tidak terlalu sinarnya ini tidak terlalu mencorok atau bisa dikatakan redup. Itulah tanda dari malam Lailatul Qadar. Semoga kita dapat menjumpai malam Lailatul Qadar dan tentunya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa